karena kehilangan dua orang yang sangat dicintai dan selama ini menopang dakwah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwasanya orang-orang kafir Quraisy semakin semena-mena, semakin berani, semakin lancang kepada kaum muslimin yang masih dalam kondisi lemah karena baru masuk Islam, ya. Jadi penindasan, kemudian penyiksaan semakin berani dan kaum muslimin, kaum duafa, kaum lemah semakin mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa karena sudah tidak ada lagi yang membekengi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Taif untuk mencari tempat yang nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena diharapkan di Taif ini adalah terkenal warga atau penduduk Taif ini sangat ramah dan juga moderat kalau bisa dikatakan dalam bahasa sekarang. Sehingga Rasulullah berharap mendapatkan tempat perlindungan untuk kaum muslimin yang mendapatkan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy di Makkah. Akan tetapi apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif ketika sampai, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan kaki dari Makkah ke Taif yang berjarak sekitar kurang lebih 85 km, berjalan kaki tanpa mengendarai onta ataupun kendaraan yang lain, ya, ditemani oleh Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya berdua berjalan kaki. Bisa dibayangkan, ya, kita kalau menempuh 85 km berjalan kaki itu bagaimana, kita nggak bisa bayangkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat dan pantang menyerah berjalan kaki menuju Taif dengan harapan berdakwah di sana dan menerima dakwah Islam agar bisa menjadi tempat perlindungan untuk kaum muslimin yang mengalami dan mendapatkan siksaan di kota Makkah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata ada pemuka, ya, yang ada di Taif itu ternyata sambutannya begitu menyedihkan dan memprihatinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak mentah-mentah dakwahnya, ya, dengan perkataan yang sangat-sangat menyedihkan. Ada 3 tokoh yang sangat berpengaruh di kota Taif yang didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali, ya. Ternyata mereka mengatakan dengan perkataan yang sangat menyayat hati sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih dengan perlakuan yang dilakukan oleh para tokoh Taif ini. Salah satu di antara mereka mengatakan bahwasanya, apakah Tuhan kamu tidak menemukan orang lain selain kamu untuk diutus? Ini perkataan yang sangat-sangat menyayat hati, ya. Kalau tidak menerima dakwah Rasulullah cukup ditolak, tetapi ini dengan perkataan yang sangat-sangat menyedihkan. Tidakkah Tuhan kamu menemukan orang yang lebih pantas untuk diutus sebagai Rasul selain kamu? Ini perkataan yang sangat-sangat lancang sekali, ya. Kemudian di antara mereka juga ada yang mengatakan, kalau kamu ini adalah benar diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya tidak pantas untuk berkata kepada kamu. Tetapi kalau jika kamu bohong, maka saya tidak pantas untuk berbicara dengan kamu, begitu, ya. Jadi dengan perkataan-perkataan yang sangat-sangat menyedihkan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan ketika tokoh yang berpengaruh ini di kota Taif. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi beberapa pemuka juga di Taif ini dengan harapan diterima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi semua para tokoh dan pemuka di Taif itu kompak dan serentak menolak ajakan dan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
selama 10 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha dengan gigih, dengan semangat untuk menyebarkan dakwah Islam di sana, akan tetapi semua menolaknya, ya. Kemudian dengan terpaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berdiam diri di kota Taif ini selama 10 hari, akhirnya terpaksa dengan hati yang sedih meninggalkan kota Taif. Akan tetapi kemudian oke, tamam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya meninggalkan kota Taif, ya. Kemudian tidak hanya membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dengan diam, akan tetapi mereka melempari dengan batu, dengan tanah dan lain sebagainya, apapun yang bisa dilempar, Rasulullah dilempari dengan bahan-bahan yang bisa dilemparkan itu, ya. Sampai salah satu batu mengenai kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdarah-darah. Kemudian Zaid bin Harithah berusaha untuk menjadi tameng agar Rasulullah tidak terkena lemparan itu. Kemudian ada batu pula yang mengenai kepala Zaid bin Harithah sehingga terluka, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beratnya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal diutus oleh Allah sebagai Rasul, ya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa henti-hentinya mendakwahkan Islam ini agar diterima dan menjadi agama rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindar dari lemparan-lemparan dari penduduk Taif itu, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah, ya, di sebuah kebun kurma, sebuah kebun anggur yang ada di Taif, ya, untuk menyelamatkan diri dari lemparan-lemparan penduduk Taif itu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di situ dan alhamdulillah di sana bertemu dengan pemilik kebun anggur itu, ya. Pemilik anggur itu kemudian melihat kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat memprihatinkan, kemudian menyuruh salah satu budaknya yang bernama Adas untuk menyuguhkan setangkai segenggam buah anggur untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengambilnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian budaknya ini yang beragama Nasrani merasa terkejut, ya, karena perkataan ini tidak biasa dikatakan oleh penduduk Taif pada waktu itu. Kemudian dengan perbincangan segala macam, akhirnya budak yang beragama Nasrani ini akhirnya masuk Islam karena berkat ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dialog yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin dikatakan oleh orang-orang biasa. Ini orang mengetahui kisah-kisah para nabi sebelumnya, gitu, ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga nanti kita akan kunjungi beberapa destinasi, ya, di sana, ya, insya Allah. Ada Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di sana. Ada juga Masjid Adas yang tadi pertemuan Rasulullah dengan budak Nasrani itu diabadikan atau dibangunlah sebuah masjid di sana untuk mengenang peristiwa ini, pertemuan Rasulullah dengan budak Nasrani yang akhirnya masuk Islam ini. Dibuatlah sebuah masjid untuk mengenang supaya tidak terlupakan sebuah sejarah yang sangat berharga ini. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke letak
ini ya, daerah Taif ya. Sebenarnya Taif itu di sini disebut kota pepuncaknya Arab ya. Karena sebenarnya kalau kita ini, karena kita ini kan naik bus ya, sebenarnya nggak bisa lewat jalan yang berkelok-kelok dan naik seperti puncak begitu ya. Karena dulu pada tahun sekitar 2015 ada kecelakaan maut ya, karena melewati ke Taif itu yang jalur puncak. Akhirnya sekarang dilarang oleh pemerintah. Jadi yang boleh itu mobil-mobil pribadi atau mobil-mobil yang kecil gitu. Tapi karena ini kita naik bis, jadi kita ambil jalur yang satunya gitu ya. Jadi terkenal Taif ini adalah puncaknya di Arab gitu ya. Kalau di Indonesia Bogor, inilah Bogornya Arab begitu ya, karena kotanya sangat subur dan sejuk. Bahkan kota Taif ini menjadi salah satu kota yang pilihan untuk berlibur para raja dan penguasa Arab gitu ya di sana, karena ketika musim panas di sana masih sejuk begitu ya. Banyak buah-buahan, karena memang sebagian besar penghasil pertanian negara Saudi ini dihasilkan dari Taif ya. Jadi menurut literatur yang kita baca itu, bahkan hasil pertaniannya diekspor keluar saking suburnya gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan jelaskan beberapa destinasi yang akan kita kunjungi di sana. Di samping memang ada yang pertama kali mungkin Masjid Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas bisa di sana masjid dinamain Ibnu Abbas di sana? Karena pada akhir hayat beliau memilih kota Taif untuk sebagai tempat tinggalnya ya, menyebarkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu Ibnu Abbas adalah yang mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah lahir ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doakan, Allahumma alimhu Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil gitu ya. Ibnu Abbas ketika lahir didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa itu, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Berikanlah pengetahuan ya, dan juga ajarkanlah tafsir gitu ya. Jadi berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Ibnu Abbas ini menjadi salah satu tokoh dan ulama para sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal gitu ya. Jadi murid-muridnya Ibnu Abbas itu banyak sekali, sehingga ketika di akhir-akhir hayatnya beliau konsen memilih tinggal di Taif untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkan hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga beliau sampai wafat di Taif ya. Beliau dikuburkan di sana di Taif. Kemudian tempat yang sebagai pusat ilmu ketika Ibnu Abbas mengajarkan para muridnya itu, sekarang dibangunlah sebuah masjid dinamakan Masjid Ibnu Abbas, yang insya Allah nanti kita akan kunjungi pertama kali nanti insya Allah ya. Kemudian nanti kita kunjungi juga di sana Masjid Adas tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian juga ada Masjid Qu. Masjid Qu ini adalah sebuah masjid peninggalan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah keluar dari kota Taif, sebelum menuju Makkah, Rasulullah sempat beristirahat di salah satu tempat karena kelelahan ya. Kemudian merebahkan badan beliau yang mulia dengan menyandarkan kepala di sikunya, dan mukjizat di situ ternyata batu yang dipakai sandar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba melunak, sehingga tampaklah bekas siku Rasulullah Shallallahu
Alaihi Wasallam. Sehingga di situ juga diabadikan dengan sebuah bangunan untuk mengenang sejarah Rasulullah mendapatkan mukjizat di situ, sehingga dinamakan di situ ada Masjid Ku, gitu ya. Ku artinya siku. Nanti juga kita akan kunjungi pasar buah supaya kita bisa merasakan dan melihat bagaimana kesuburan di kota Taif dengan menghasilkan berbagai macam buah-buahan di sana, ya. Kemudian juga ada pabrik parfum dari Mawar. Nanti kita akan kunjungi juga di sana, insya Allah. Ini sekedar pengantar untuk perjalanan kita ke Taif. Nanti kita akan jelaskan lagi ketika sudah mendekati tempat-tempat bersejarah itu, insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.